Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arham dengan NIM F441210063. Jadi ini adalah video dari tugas resmi mata kuliah dasar telekomunikasi atau tugas ujian tengah semester. Oke, langsung saja simak video berikut ini. Yang pertama, pengertian komunikasi dan telekomunikasi. Komunikasi adalah sebuah proses interaksi untuk berhubungan dari satu pihak ke pihak lainnya dengan menggunakan bahasa berbentuk kode visual, kode suara, atau kode tulisan. Sedangkan telekomunikasi sendiri adalah setiap pengiriman atau pemancaran dan penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik. Yang selanjutnya, jenis-jenis informasi pada telekomunikasi. Yang pertama, informasi berupa suara. Yang kedua, informasi berupa teks. Yang ketiga, informasi berupa gambar. Yang keempat, informasi berupa suara dan gambar. Selanjutnya, sejarah perkembangan telekomunikasi. Penemuan telegraf Samuel F.B. Morse pada tahun 1837. Telegraf dan penemunya Samuel Morse. Samuel Morse mengembangkan telegraf dan bahasa kode Morse bersama Sir William Coke dan Caxton. Morse menggunakan kode-kode sederhana untuk mewakili pesan-pesan yang ingin dikirimkan dengan menggunakan pulsa listrik melalui kabel tunggal. Namun sinyal-sinyal yang dapat dikirim dengan baik hanya berada pada jarak 32 km. Selanjutnya, penemuan telepon kabel oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1877. Pada tahun 1877, Alexander Graham Bell menciptakan dan mengembangkan telepon yang digunakan pertama kali secara umum pada 1879. Sistem pemanggilan telepon mulai menggunakan nomor yang menggantikan sistem pemanggilan nama. Hal ini untuk menjaga operator yang tidak mengenal semua pelanggannya. Sistem penomoran telepon menggunakan huruf dan angka, di mana nomor telepon menggunakan sistem 2 huruf dan 5 angka. Yang selanjutnya, penemuan telegraf nirkabel oleh Guglielmo Marconi pada tahun 1896. Tahun 1896, seorang ilmuwan Italia, Guglielmo Marconi, mematenkan temuannya mengenai telegraf nirkabel yang menggunakan 2 sirkuit. Alat yang ditemukannya itu menjadi awal penggunaan teknologi untuk menciptakan radio. Awalnya sistem yang dapat dikirim oleh jaringan nirkabel itu kurang dari 10 mil. Namun pada tahun 1897, Guglielmo Marconi kembali mempublikasikan temuan barunya yang dapat mengirim sinyal nirkabel pada jarak yang lebih jauh dari sebelumnya, yaitu 12 mil. Selanjutnya, penemuan televisi oleh Paul Gottlieb Nipkow pada tahun 1883 sampai 1884. Teknologi televisi bermula dari penemuan elektriske teleskop sebagai perwujudan dari gagasan seorang mahasiswa Berlin, Jerman Timur yang bernama Paul Gottlieb Nipkow. Ia memanfaatkan elektriske teleskop untuk mengirim gambar melalui udara dan dari satu tempat ke tempat lain. Selanjutnya, teknologi digital. Teknologi komunikasi dengan sistem analog mulai beralih dengan sistem digital, dimulai dengan penemuan transistor dengan sistem pada tahun 1947 yang menjadi awal perkembangan mikroprosesor. Penemuan mikroprosesor mendorong penggunaan sistem digital yang menggunakan sistem binary (0 dan 1) yang dinilai lebih efisien dan mudah digunakan. Yang selanjutnya, komponen dasar telekomunikasi. Komponen
Komponen pengembangan sistem telekomunikasi secara garis besar yaitu: 1. Informasi merupakan data yang dikirim atau diterima seperti suara, gambar, file, dan tulisan. Pengirim merubah informasi menjadi sinyal listrik yang siap dikirim. Yang ketiga, media transmisi. Alat yang berfungsi untuk mengirimkan dari pengirim kepada penerima. Karena dalam jarak jauh, maka sinyal pengirim diubah lagi atau dimodulasi agar dapat terkirim jarak jauh. Yang keempat, mengirim. Menerima sinyal listrik dan merubah informasi yang bisa dipahami manusia sesuai yang dikirimkan. Yang kelima, aturan atau standar merupakan yang harus disepakati dalam penerimaan dan pentransmisian dan penerimaan informasi. Selanjutnya, proses terjadinya telekomunikasi. Yang pertama, proses komunikasi diawali dengan sebuah pesan atau informasi yang harus dikirimkan dari individu ataupun perangkat satu ke perangkat lain. Yang kedua, pesan atau informasi tersebut selanjutnya dikonversi ke dalam bentuk binary atau bit. Yang selanjutnya bit tersebut diencode menjadi sinyal. Proses ini terjadi pada perangkat encoder. Dalam kurung adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengubah sinyal seperti data atau bit stream ke dalam bentuk yang dapat diterima untuk transmisi data atau penyimpanan data. Yang ketiga, sinyal tersebut oleh transmitter dikirimkan atau dipancarkan melalui media yang dipilih. Transmitter merupakan sebuah perangkat untuk mengirimkan sinyal ke receiver, di mana outputnya berupa data dalam bentuk sinyal RF yang bernilai sama dengan data-data yang diinputkan. Receiver merupakan sebuah perangkat untuk menangkap sinyal dari transmitter, di mana outputnya bernilai sama dengan data-data yang dipancarkan oleh transmitter. Yang keempat, dibutuhkan media transmisi radio, optik, koaksial, dan tembaga yang baik agar gangguan selama di saluran dapat dikurangi. Selanjutnya, sinyal tersebut diterima oleh stasiun penerima. Yang kelima, sinyal tersebut decode ke dalam format biner atau bit, yang selanjutnya diubah ke dalam pesan atau informasi asli agar dapat dibaca atau didengar oleh perangkat penerima. Decode adalah proses sebaliknya, yaitu konversi dari format yang disandikan kembali ke karakter asli. Selanjutnya jenis komunikasi berdasarkan arahnya. Yang pertama, simplex, satu arah. Simplex adalah komunikasi yang tidak memungkinkan penerima dan pengirim saling bertukar informasi. Pada komunikasi ini, sinyal dikirimkan hanya satu arah saja dalam waktu yang bersamaan. Karena melalui satu arah saja, komunikasi ini tidak terjadi secara interaktif. Informasi hanya disampaikan melalui satu arah saja. Yang kedua, duplex dua arah adalah komunikasi data yang dilakukan menggunakan dua arah, di mana antara penerima dan pengirim dapat saling bertukar informasi dan saling berkomunikasi. Metode duplexing ini terbagi menjadi dua, yaitu half duplex dua arah secara bergantian. Metode ini memungkinkan komunikasi antara dua belah pihak, yaitu pengirim dan penerima dapat saling berbagi informasi dan berkomunikasi secara interaktif, tetapi tidak dalam waktu yang bersamaan. Contohnya adalah walkie-talkie. Selanjutnya, full duplex dua arah secara bersamaan. Komunikasi data berdasarkan arahnya. Simplex dan duplex half duplex dan full duplex. Metode ini memungkinkan komunikasi antara dua belah pihak dapat saling berbagi informasi dan berkomunikasi secara interaktif dan dalam waktu yang bersamaan. Alat komunikasi yang menggunakan metode ini adalah telepon dan sebagainya.
Komunikasi analog dan digital. Apa itu data? Apa itu data dan signal? 1. Data didefinisikan sebagai besaran yang mempunyai data atau sebagai besaran yang mempunyai atau membawa informasi. Yang kedua, sinyal adalah sebuah representasi data tersebut dalam bentuk besaran listrik seperti tegangan atau arus. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu dan data atau informasi yang dihasilkan tidak dalam bentuk yang dapat langsung dikirimkan. Data tersebut diubah dulu ke dalam bentuk signal. Apa itu sinyal digital? Sinyal digital merupakan hasil teknologi yang dapat. Selanjutnya, apa itu sinyal digital? Sinyal digital merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1 yang kurung juga dengan biner, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau. Proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat. Tetapi transmisi dengan isyarat digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Biasanya isyarat ini juga dikenal dengan isyarat diskrit. Sinyal yang mempunyai dua keadaan ini bisa disebut dengan bit. Bit merupakan istilah khas pada isyarat digital. Sebuah bit dapat berupa 0 atau 1. Kemungkinan nilai untuk sebuah bit adalah 2 buah yang kurung 21. Kemungkinan nilai untuk 2 bit adalah sebanyak 4 dalam kurung 22 merupakan 00, 01, 10 dan 11. Secara umum, jumlah kemungkinan nilai terbentuk oleh kombinasi n bit adalah sebesar 2n buah. Selanjutnya, sistem digital merupakan bentuk samping dari sistem analog. Digital pada dasarnya dikodekan dalam bentuk biner atau heksa. Besarnya nilai suatu sistem digital dibatasi oleh lebarnya atau jumlah bit dalam kurung bandwidth. Jumlah bit juga sangat mempengaruhi nilai akurasi sistem digital. Contoh kasus adalah ada sistem digital dengan lebar 1 byte dalam kurung 8 bit, maka nilai-nilai yang akan dikenali oleh sistem adalah bilangan bulat dari 0 sampai 256 dalam kurung 256. Nilai dibagi dua perangkat 8. Selanjutnya, perbedaan sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog yang pertama bersifat kontinu bagus digunakan untuk komunikasi yang lintasannya rendah. Yang ketiga, kemungkinan error besar. Yang keempat, perbaikan error sulit. Yang kelima, mudah terkena noise. Yang keenam, kapasitas informasi rendah. Yang ketujuh, sukar dilakukan modifikasi informasi. Yang kedelapan, menggunakan konsep frekuensi. Yang kesembilan, boros bandwidth. Selanjutnya, sinyal digital. Yang pertama bersifat diskrit dalam kurung 0 dan 1. Yang kedua, bagus digunakan untuk komunikasi yang lalu lintasnya tinggi. Yang ketiga, kemungkinan error kecil. Yang keempat, perbaikan error lebih mudah. Yang kelima, lebih tahan terhadap noise. Yang ketujuh, kapasitas informasi lebih besar. Yang kedelapan, yang ketujuh. Yang keenam, kapasitas informasi lebih besar. Yang ketujuh, lebih mudah dilakukan modifikasi informasi. Yang kedelapan, menggunakan konsep biner atau bit.
Yang kesembilan, lebih hemat bandwidth. Selanjutnya, proses dari sinyal analog ke sinyal digital. 1. Pencuplikan atau sampling. Sampling mengambil bagian sinyal analog yang kontinu dan membagi menjadi beberapa bagian diskrit dalam domain waktu yang dilakukan dengan cara periodik. Menganalisis sinyal analog dengan menggunakan frekuensi sampling tertentu. Hal ini diperlukan sebab sinyal analog memiliki kemungkinan nilai yang terbatas. Konversi dari sinyal waktu kontinu menjadi sinyal waktu diskrit yang diperbolehkan dengan mengambil sampel atau cuplikan dari sinyal waktu kontinu pada waktu diskrit. Jadi jika XA dalam kurung T adalah input, kecuplik output adalah XA dalam kurung NT sama dengan X dalam kurung N. Di sini T disebut interval sampling. Yang kedua, kuantisasi adalah konversi dari sinyal bernilai kontinu waktu diskrit menjadi sinyal waktu diskrit bernilai diskrit yang kurung digital. Setiap cuplikan sinyal diwakili oleh nilai yang dipilih dari sejumlah nilai dalam kurung satu set yang mungkin terbatas. Perbedaan antara cuplikan X dalam kurung N yang tidak dikalibrasi dan keluaran terkuantisasi XG dalam kurung N disebut kesalahan kuantisasi. Yang ketiga, proses pengkodean. Setiap nilai diskrit XG dalam kurung N diwakili oleh urutan biner 6 sampai 6 garis datar bit sesuai kemampuan sesuai kemampuan ADC. Media transmisi. Yang selanjutnya, media transmisi dan model transmisi data. Kapasitas kanal transmisi dalam kurung bandwidth lebar bandwidth menunjukkan semua data yang ditransmisikan untuk satu unit waktu yang dinyatakan dalam 1 bit per second dalam kurung bps untuk karakter per second. Bandwidth dengan satuannya bps atau cps menyatakan ukuran dan kapasitas kanal transmisi, bukan ukuran kecepatan. Transmisi data dengan ukuran 1000 bps tidak dapat dikatakan lebih cepat dari transmisi data dengan ukuran 200 bps. Tetapi dapat dikatakan bahwa lebih banyak data yang dapat dikirim pada satu unit waktu tertentu. Detik. Kapasitas atau transfer rate, tingkat penyaluran atau band rate dari kanal transmisi dapat digolongkan dalam narrowband channel, voiceband channel, wideband channel, and voiceband channel atau voice grade channel merupakan kanal transmisi yang mempunyai bandwidth lebih besar dibandingkan dengan narrowband channel yang berkisar dari 300 sampai 500 bps. Jalur telepon merupakan contoh dari kanal jenis ini. Wideband channel atau broadband channel adalah kanal transmisi yang digunakan untuk transmisi volume data yang besar dengan bandwidth sampai 1 Gbps. Secara umum transmisi data dengan kanal ini sangat mahal, tetapi
bila diperhitungkan bayar per bitnya akan lebih murah dan kemungkinan kesalahan transmisi kecil. Jalur telepon jarak jauh menggunakan wideband, yaitu menggunakan wideband kabel koax yang ditanam di dasar atau gelombang mikro atau sistem satelit. Selanjutnya, yang satu, konfigurasi jalur komunikasi adalah cara menghubungkan perangkat yang akan melakukan komunikasi. Dapat dibedakan menjadi konfigurasi titik ke titik dalam kurung point to point dan konfigurasi multi titik dalam kurung multi point. Yang pertama, titik ke titik dalam kurung point to point menghubungkan secara khusus dua piranti yang hendak berkomunikasi. Konfigurasi ini hanya ditemukan pada transmisi paralel. Misalnya komunikasi antara dua komputer secara paralel, melakukan penyalinan file data, walaupun transmisi serial dimungkinkan pula apabila jarak antara dua piranti jauh. Yang kedua, multi titik dalam kurung multi point menyatakan hubungan yang memungkinkan sebuah jalur digunakan oleh banyak piranti yang berkomunikasi. Sebagai contoh adalah konfigurasi pada jaringan bertopologi bus, di mana satu saluran data dalam kurung backbone terhubung ke beberapa komputer. Selanjutnya, topologi. Topologi jaringan adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusunan jaringan, yaitu node link dan stasiun pemilihan. Topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya tujuan dan penggunaan. Adapun jenis-jenis topologi diantaranya, yang pertama topologi mesh, yang kedua topologi tree, yang ketiga topologi bus, yang keempat topologi star, yang kelima topologi ring. Selanjutnya half duplex dan full duplex. Half duplex merupakan metode cara berkomunikasi dua arah di mana saluran transmisi digunakan secara bergantian. Contoh paling sederhana pada penggunaan walkie-talkie, di mana kedua penggunanya harus menekan sebuah tombol untuk berbicara dan melepaskan tombol tersebut untuk mendengar. Ketika dua orang menggunakan walkie-talkie untuk berkomunikasi pada satu waktu tertentu, hanya salah satu di antara mereka yang dapat berbicara sementara pihak lainnya mendengar. Jika kedua-duanya mencoba untuk berbicara serentak akan terjadi collision, namun tabrakan pun terjadi dan kedua walkie-talkie tersebut tidak dapat saling mendengarkan apa yang keduanya kirimkan. Selanjutnya, komunikasi full duplex. Yang kedua, komunikasi full duplex. Dua pihak yang saling berkomunikasi dapat mengirimkan dan menerima informasi dalam waktu yang bersamaan. Komunikasi full duplex juga dapat diraih menggunakan teknik multiplexing, di mana sinyal berjalan dengan satu arah yang berbeda akan diletakkan pada slot waktu dalam kurung time slot yang berbeda. Kelemahan teknik ini adalah bahwa teknik ini memotong kecepatan transmisi yang memungkinkan menjadi setengahnya. Selanjutnya, media transmisi. Ada beberapa jenis media transmisi yang telah ada di dunia. Berikut penjelasan macam-macam media transmisi. Nomor 1, guided transmission media merupakan salah satu transmisi jaringan yang menggunakan sistem kabel. Bagian A, twisted pair kabel merupakan transmisi yang terdiri dari dua buah konduktor yang digabungkan dengan tujuan mengurangi interferensi elektromagnetik dari luar. Terdapat dua macam twisted pair kabel. Bagian A, kabel STP bersih 2 pasang kabel dipilin. Tiap pasangan lebih rentan terhadap gangguan. Kekurangannya yang mahal dan kesulitan saat instalasi.
yang instalasi jarak jangkauan hanya 100 meter. Bagian B, kabel UTP lebih banyak digunakan karena biaya lebih murah dan mudah dalam penginstalasian. Kekurangannya lebih rentan terhadap gelombang elektromagnetik. Jarak jangkauannya hanya 100 meter. Bagian B, koaksial kabel merupakan jenis kabel yang banyak digunakan untuk mentransmisi sinyal frekuensi tinggi 300 Hz ke atas. Contohnya pada LAN. Kabel antara antena TV disebut juga sebagai kabel BNC. Memiliki perlindungan terhadap derau yang tinggi, murah dan mampu mengirim data dengan kecepatan standar. Selanjutnya bagian C, optical media merupakan saluran transmisi yang terdapat dari kaca atau plastik terbuat dari kaca atau plastik yang mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat yang lain. Terdapat dua jenis serat optik berdasarkan metode transmisinya. Bagian A, sinyal mode mengantarkan data berkapasitas 8,3 sampai 10 mikrometer. Memiliki satu jenis transmisi berkecepatan tinggi untuk mengantarkan data berkapasitas besar berjarak jauh. Bagian B, multimode. Diameter lebih besar 50 sampai 100 mikrometer digunakan untuk mengantarkan data besar berkecepatan tinggi untuk jarak menengah. 2. Unguided transmission media merupakan transmisi media jaringan gelombang. Jenis-jenis dari unguided transmission media: gelombang mikro, bagian A, gelombang mikro, gelombang radio yang beroperasi pada frekuensi tinggi dalam kurung UHF, SHF, dan EHF. Bagian B, satelit menerima sinyal dari stasiun bumi dan meneruskannya ke stasiun bumi lainnya. Keuntungannya lebih murah daripada menggelar kabel ke seluruh dunia. Bagian C, gelombang radio, gelombang transmisi yang digunakan untuk mengirim data atau suara, dapat mengirimkan gelombang dengan posisi sembarang dan memungkinkan dalam keadaan bergerak. Bagian D, inframerah digunakan untuk komunikasi jarak dekat dengan kecepatan 4 Mbps. Contoh penggunaannya bisa berupa remote control televisi, kabel interferensi gelombang radio. Selanjutnya komunikasi data. Yang pertama, komunikasi paralel. Pada transmisi paralel, sejumlah bit dikirimkan berwaktu. Masing-masing bit mempunyai jumlah tersendiri. Komunikasi paralel berlawanan dengan komunikasi serial yang menyampaikan hanya satu bit dalam satu waktu. Perbedaan ini adalah salah satu sifat atau karakteristik sebuah sambungan komunikasi. Perbedaan dasar antara sebuah saluran komunikasi paralel dan serial adalah jumlah konduktor elektris yang digunakan di piskal layar dan kurung lapisan fisik untuk menyampaikan bit. Dikarenakan oleh sifatnya yang demikian, maka data yang mengalir pada transmisi paralel jauh lebih cepat pada transmisi serial. Model transmisi paralel biasanya digunakan untuk melakukan komunikasi jarak pendek. Contohnya transmisi pada printer atau untuk komunikasi data dua buah komputer. Kedua, transmisi serial. Transmisi serial pada setiap waktu satu bit data yang dikirimkan, dengan kata lain bit-bit data tersebut dikirimkan secara satu persatu. Model transmisi seperti ini dijumpai pada contoh seorang pengguna menghubungi terminal ke host komputer yang berada pada bangunan yang lain. Berikut merupakan gambar pengiriman transmisi serial dari pengirim ke penerima. Model serial membutuhkan sinkronisasi atau penyesuaian
yang berfungsi untuk yang pertama mengetahui bila mana sinyal diterima merupakan bit data dalam kurung sinkronisasi bit. Yang kedua, mengetahui bila mana sinyal yang diterima membentuk sebuah karakter dalam kurung sinkronisasi karakter. Yang ketiga, mengetahui bila mana sinyal diterima membentuk sebuah blok data dalam kurung sinkronisasi blok. Pada transmisi serial dapat berbentuk dua jenis, yaitu transmisi serial sinkron dalam kurung sinkronous dan transmisi serial asinkron dalam kurung asinkronous. Berikut ini merupakan penjelasan dari masing-masing jenis transmisi serial tersebut. Bagian A, transmisi serial sinkron dalam kurung sinkronous. Pada transmisi sinkron, sebelum terjadi komunikasi diadakan sinkronisasi clock antara pengirim dan penerima. Dua data dikirim dalam satu blok data disebut frame yang berisi bit-bit pembuka dalam kurung preamble bit. Bit data itu sendiri dan bit penutup post tumble bit. Ditambahkan juga bit control pada blok tersebut. Variasi ukuran frame mulai 1500 byte sampai 4096 byte. Dalam komunikasi sinkron, SBH line 56 kilobyte per second mampu membawa data sampai 7000 byte per detik. Bagian B, transmisi serial dalam kurung asinkron. Yang pertama, pada transmisi asinkron sebelum terjadi komunikasi tidak diadakan sinkronisasi clock antara pengirim dan penerima. Yang kedua, data dikirim berkarakter dan masing-masing karakter memiliki bit start yang kurung biasanya 0 dan bit stop biasanya 1. Yang ketiga, bit start bit berfungsi untuk menandakan adanya rangkaian bit karakter siap dicuplik. Yang keempat, stop bit berfungsi untuk melakukan proses menunggu karakter berikutnya. Setiap karakter terdiri dari 10 bit dengan rincian. Yang kelima, 1 bit start bit. Yang keenam, 1 bit stop bit. Yang ketujuh 7 bit data. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.